Ya, ada kelas pengganti tadi untuk kampus yang ada di Indo, selesainya jam 9.30 tadi. Jadi butuh istirahat sekitar 10 menit, ambil air minum dan lain-lain, makanya saya undur sampai 10 menit. Tapi sekarang kita mulai ya. Oke. Ada pertanyaan nggak tentang tugas yang kedua? Iya Bu, yang tugas kedua itu disuruh ngapain nggak? Suruh nerusin yang kemarin itu terus. Ya, tugas yang kedua itu kelanjutan dari tugas yang pertama. Tugas yang pertama kan menganalisis perusahaan yang ada perubahan, yang mengalami perubahan. Menganalisis perut. Iya. Iya. Terus yang kedua ini analisisnya itu lebih mendalam. Apa perkembangan mengenai perkembangan di dalamnya kayak apa sih? Iya. Setelah melalui perubahan, terus kita menganalisis perkembangannya setelah perubahan itu apa sih kayak gitu kira-kira. Iya. Misalnya kan ada plan change, ada emergent change, ada first order, ada second order. Nah, kan setiap ini kan ada dua jenis kan. Misalnya first order, ciri-cirinya apa? Second order, ciri-cirinya apa? Nah, berdasarkan ciri-ciri tersebut, nah jadi nanti itu dianalisis kasusnya itu, ciri-cirinya pas dengan yang ciri-ciri yang di first order. Nah, jadi berdasarkan ciri-ciri tersebut, nanti disimpulkan, ternyata perubahan yang terjadi di perusahaan ini adalah perubahan first order. Seperti itu. Baru itu berdasarkan kriterianya ya, berdasarkan rencananya, apakah dia perubahan yang direncanakan atau perubahan yang tiba-tiba gitu. Kan ada ciri-cirinya nanti. Gitu. Jadi itu lebih mendalam dianalisis. Jadi kesimpulannya nanti ada dua. Kesimpulannya nanti ada dua. Yang pertama, perubahan yang terjadi adalah perubahan plan change. Misalnya seperti itu ya. Terus kesimpulan yang kedua, perubahan yang terjadi adalah perubahan first order. Gitu. Tapi sebelum sampai pada kesimpulan, dianalisis ciri-cirinya gitu. Gitu. Misalnya di first order itu kan ke perubahan yang pada skala mikro gitu. Apa aja yang berubah dalam perusahaan itu. Nah, terus pada perencanaannya apakah perubahan yang terjadi pada perusahaan tersebut itu direncanakan atau terjadi tiba-tiba karena faktor eksternal gitu. Iya. Paham ya? Setelah itu baru disimpulkan itu. Iya, setelah itu baru masuk pada kesimpulan. Kesimpulannya nanti 2. Gitu. Iya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ya, baik. Oke, terus di materi yang sekarang, kemarin ada yang nanya tentang materi kita itu kenapa sih nggak satu bab aja, satu modul, satu pertemuan gitu. Kemarin sudah saya jelaskan ya pada pertemuan yang pertama dan juga pertemuan yang kedua bahwa modul kita itu hanya ada sampai 6. Dapat modul kan ya? Ya, semua dapat modul kan? Ya, semua dapat kan? Oke. Jadi modul kita ini ada 6, modul 1 sampai 6. Nah,
kemarin pada pertemuan pertama saya sudah bawakan modul 1 secara keseluruhan gitu. Dan saya sadari bahwa ternyata kalau kita bawa satu modul setiap pertemuan dan kita selesai 6 kali pertemuan gitu. Dan itu enggak, setelah itu kita belajar di luar modul itu rasanya kurang tepat ya. Karena berdasarkan silabus sama capaian mata kuliah itu hanya membahas modul ini gitu, 6 modul. Jadi saya putuskan untuk membahas satu modul 2 kali pertemuan. Jadi kalau lihat daftar isi modul kita itu kan ada modul, ada kegiatan belajar 1, kegiatan belajar 2. Semuanya setiap modul itu seperti itu. Jadi setiap kita pertemuan kita belajar setengah modul gitu. Misalnya untuk malam ini kita belajar modul 3, model dan implementasi perubahan organisasi. Nah, karena untuk satu semester pertemuannya itu 12 kali ya, 11 kali minimal. 11 kali. Jadi itu pas. 6 modul, satu modul yang pertama itu kita bahas pertemuan pertama, jadi kita tinggal 5 modul lagi. 10 kali pertemuan. Satu modul itu kita bahas 2 kali pertemuan gitu ya. Karena di silabus juga, di capaian belajar juga modul itu hanya dari modul ini yang dipelajari gitu. Jadi kita bahas tentang modul ini, satu modul itu 2 kali pertemuan ya. Kenapa materi modul ini sangat sedikit gitu? Ternyata saya sadari ternyata mata kuliah ini hanya 2 SKS gitu. Hanya 2 SKS, berbeda dengan mata kuliah yang lain seperti statistik ekonomi, pengantar ekonomi makro, mikro itu 3 SKS. Sementara ini manajemen perubahan itu ini hanya 2 SKS gitu. Jadi sebenarnya 2 SKS itu nggak nyampe 2 jam ya, karena aturannya 1 SKS itu 55 menit, istirahat 10 menit, 45 menit ya 1 SKS. Sementara kalau 3 SKS itu sebenarnya harus lebih dari 3 jam ya, seperti itu. Jadi kita bahas, saya ulangi sekali lagi, kita bahas modul ini, satu modul itu 2 kali pertemuan. Oke. Nah, terus tentang penilaian, baru setelah tim Bapel ngasih format penilaian yang baru, ternyata ada kalau yang sebelumnya ada 3 tugas dan 1 nilai, 1 bagian nilai. Sekarang karena ujian itu nggak ada lagi ujian final, jadi yang dinilai adalah partisipasi mahasiswa. Jadi selain kehadiran, yang dinilai juga adalah partisipasi. Oke, jadi format penilaian dari mata kuliah, saya ulangi sekali lagi, ada 3 tugas dan 1 partisipasi. Dan kehadiran itu minimal 6. Oke. Jadi partisipasi itu menggantikan ujian. Jadi ada format, meskipun distribusi dari penilaian itu berbeda ya. Kalau sebelumnya, saya cek dulu. Kalau sebelumnya tugas itu
Oke. Jadi kalau nilai kehadiran itu di bawah 6, di bawah sorry, di bawah 5, itu nilainya itu nilai akhirnya itu jadi 0. Oke. Jadi ada jumlah kehadiran itu minimal 6. Kalau ada yang nanti saya cek kehadirannya, kalau ada yang kurang dari 6, boleh saya dihubungi. Oke, biar karena gimana pun nilai tugasnya, nilai partisipasi, kalau kehadiran di bawah 6 itu langsung 0. Oke, jadi ada 3 tugas mohon dikerjakan sebaik mungkin, dan ada nilai partisipasi. Oke, jadi nilai tugas ini 3 bagian, partisipasi 1 bagian. Oke, jadi tugasnya itu mohon dikerjakan benar-benar, karena nilai ujian itu nggak ada lagi nilai ujian. Yang ada hanya dari nilai tugas. Oke. Dan seperti tugas yang saya kasih itu, tugasnya tidak sulit, nggak usah dibuat terlalu ribet, tapi petunjuknya diikuti, gitu. Petunjuknya diikuti, nggak usah terlalu panjang-panjang. Hanya seperti tugas yang pertama, yang kedua, hanya 2 halaman, tidak lebih, dan tulis tangan gitu. Oke. Jadi usahakan idenya itu sepadat mungkin. Idenya sepadat mungkin ya. Jangan terlalu. Jadi kenapa saya batasi hanya 2 halaman, biar nggak ngawur gitu. Biar tetap pada idenya. Oke. Saya harap tentang tugas jelas ya. Saya tekankan sekali lagi. Kalau tidak ada ujian, hanya bergantung pada tugas. Oke? Dan usahakan kehadiran itu di atas 6. Kalau misalnya nggak bisa mencapai 6 kali pertemuan, bisa dihubungi saya, bisa nanti saya gantikan dengan tambahan tugas yang lain. Oke? Jangan sampai kosong. Oke? Baik. Kita mulai ya. Jadi malam ini materi kita itu tentang model dan implementasi perubahan. Kita sudah belajar tentang apa itu perubahan, apa model perubahan itu, bagaimana ciri-cirinya, dan apa alasannya. Sekarang kita melihat bagaimana modelnya, gitu. Di sini di materi ini ada dikasih contoh salah satu model perubahan itu yang dialami oleh British Airways. Itu salah satu model penerbangan, model sama seperti kalau di Indonesia Garuda ya. Itu penerbangan Inggris. Jadi mereka analisis salah satu contoh menggunakan British Airways. Oke. Nah, di sini yang difokuskan dalam materi ini adalah tentang model perubahan itu. Oke. Nah, salah satu motivasi kenapa perlu perubahan itu adalah ketika kita melihat sebuah situasi dalam sebuah organisasi itu tidak lagi seperti yang optimal, tidak lagi seperti kondisi ideal. Nah, apa yang terjadi? Adanya kesadaran anggota organisasi tersebut untuk berubah. Adanya kesadaran seperti I need change, gitu, seperti gambar ini. Dia sudah merasa gendut, lalu dia mengatakan I need change. Oke. Nah, setelah
menyadari adanya kebutuhan untuk perubahan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sekarang memikirkan di level mana sih perlu perubahan itu? Apakah yang perlu diubah itu pada level individu karyawan, atau yang perlu diubah pada sistem organisasi perusahaan, atau yang perlu diubah adalah iklim organisasi dan gaya kepemimpinannya gitu. Jadi setelah kesadaran adanya kebutuhan untuk berubah, I need to change. We need change. Nah, kita butuh perubahan. Karena pada awal dari sebuah perubahan itu adalah kesadaran akan perlunya perubahan. Gitu. Nah, setelah itu barulah disadari perubahan seperti apa yang kita butuhkan. Di level mana yang perlu di level mana yang perlu perubahan itu. Nah, jadi menurut ini Lewins ada tiga tahap model perubahan itu. 3 stage model. Yang pertama, ada 3 level yang berbeda perubahan itu. Yang pertama adalah pada level karyawan, dan yang kedua level organisasi, dan yang ketiga iklim organisasi dan gaya kepemimpinan. Nah, ketika sudah menyadari perlunya perubahan, levelnya itu adalah karyawan, sistem organisasi, dan iklim organisasi. Nah, perubahan pada karyawan itu yang perlu diubah adalah, lihat ini, skill, nilai-nilai, sikap dan perilaku. Sementara pada sistem organisasi yang perlu dilihat itu adalah sistem imbalan atau rewards, sistem pelaporan, dan desain kerja. Sementara dalam iklim organisasi dan gaya kepemimpinan, yaitu sejauh mana hubungan interpersonal bersifat terbuka, dan bagaimana konflik dikelola, dan bagaimana keputusan dibuat. Nah jadi pada level ini sangat perlu, setelah menyadari perlunya perubahan, perlu disadari di bagian level mana yang perlu diadakan perubahan. Apakah perlu transparansi? Jika perlu transparansi, maka yang diubah adalah iklim organisasi. Jika perlu dalam bentuk reward, dalam bentuk hadiah untuk karyawan, misalnya karyawan yang sangat rajin, seharusnya dikasih hadiah. Itu berarti yang harus diubah sistem organisasi. Apakah desain kerjanya perlu diubah? Apakah sistem laporan keuangan? Maka yang perlu diubah ada di bagian level sistem organisasi. Namun jika sikap dan perilaku yang perlu diubah, maka perubahan yang dilakukan adalah sistem pada individu atau karyawan. Oke. Nah, saya harap ini jelas ya. Nah, jadi pada perubahan itu, ada 3 tahap. Tahap perubahan itu setelah 3 level tadi, ada 3 tahap. Yang pertama itu tahap unfreezing. Tahap unfreezing itu artinya tahap freeze, beku ya. Unfreeze itu mencairkan, bisa dikatakan mencairkan. Jadi unfreezing itu mencairkan. Dan step yang kedua itu changing atau berubah. Dan yang ketiga adalah refreezing. Jadi membekukan ulang. Jadi pada tahap unfreezing ini
di tahap yang pertama, disinilah terjadi pengenalan akan perlunya perubahan. Jadi tahap unfreezing ini bisa mencairkan, membuka apa yang sedang terjadi, menyadari apa yang sedang terjadi dalam sebuah organisasi itu. Disitulah mereka perlu mengenal perlunya perubahan dan pada level mana perubahan itu dilakukan. Oke. Nah, setelah misalnya manajer melakukan analisis pada level mana perlu perubahan itu, maka dilakukan perubahan ke tahap yang kedua, itu changing. Pada tahap changing itu, mereka menciptakan kondisi yang baru. Kalau misalnya yang perlu diubah itu adalah di bagian sistem kerja, misalnya pelaporannya itu diganti, sistem hadiah itu diganti, sistem reward itu diganti, maka di sini yang terjadi adalah changing, kondisi yang baru. Nah, setelah sudah dilakukan kondisi yang baru ini, setelah menciptakan kondisi yang baru, sudah terjadi kondisi yang baru, maka kembali ditetapkan itu sebagai kebijakan gitu. Memelihara perubahan itu. Jadi ini disebut refreezing, membekukan kembali gitu. Oke, terus, nah ini dia. Jadi ini berdasarkan waktu, ini status quo. Status quo itu artinya kondisi nyaman, kondisi baik-baik saja. Kondisi nyaman, ya. Kondisi nyaman, tidak berpikir apa-apa, kondisi baik-baik saja. Nah, dan ini adalah tingkat keinginan untuk berubah. Nah, di level yang pertama ini adalah unfreezing. Di sini kondisi unfreezing. Di sini adalah kondisi menyadari bahwa kita perlu berubah. Lalu ada driving force. Ini driving force. Dorongan untuk berubah. Di sini terjadi movement atau perubahan. Di sini terjadi movement. Lalu kembali di refreezing, kembali dibekukan, kembali ditetapkan perubahan tersebut, kondisi yang baru tersebut. Oke. Jadi 3 tahap perubahan: unfreezing, movement atau change, sama refreezing. Oke. Jadi ingat ya. 3 level perubahan: individu, organisasi, dan iklim organisasi. Oke. Individu, sistem organisasi, dan iklim organisasi. Dan sementara 3 tahap perubahan yaitu unfreezing, movement, dan refreezing. Oke. Nah, ini yang mereka analisis di salah satu contoh menggunakan model Lewin tadi pada British Airways. Nah, level perubahan yang terjadi pada level individu, tahap yang pertama yaitu unfreezing. Apa yang mereka lakukan pada unfreezing? Yang pertama adalah mereka lakukan mengurangi jumlah karyawan, menetapkan tim baru pada manajemen, top manajemen, dan menyusun program putting people first. Nah, disinilah tahap yang pertama setelah mereka menyadari butuh perubahan dan pada level mana perubahan itu. Setelah itu, apa yang mereka lakukan pada movementnya, pada changingnya, pada perubahannya. Nah,
Setelah itu mereka menyepakati konsep emotional labor. Lalu mereka membentuk staff sebagai konsultan internal dan membentuk kelompok pendukung, rekan kerja atau peer. Nah, pada tahap rephrasing itu, setelah perubahan yang ini dilakukan, mereka menetapkan komitmen untuk manajemen, top manajemen, mempromosikan staff dengan nilai-nilai baru business administration, British Airways, dan mendirikan Top Flight Academy, menyusun program pembelajaran secara terbuka. Nah, ini yang mereka lakukan pada level individu. Nah, pada level selanjutnya, pada sistem dan struktur organisasi, yang mereka lakukan adalah ini. Menggunakan satuan tugas yang bersifat diagonal untuk merencanakan perubahan, mengurangi jenjang hierarki organisasi, memodifikasi proses penyusunan anggaran. Nah, pada level movement atau changing, yang mereka lakukan adalah ini. Menerapkan sistem insentif, membuka terminal 4, ini adalah terminal yang baru, membeli perusahaan, membangun SIM yang baru yang user friendly. Nah, pada level rephrasing yang mereka lakukan adalah ini. Sistem penilaian kerja berbasis perilaku dan hasil kerja. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat tadi seperti ciri-cirinya ini perubahan yang langsung perubahan pada struktur sistem organisasi adalah seperti pelaporan dan desain kerja serta imbalan. Nah, itu juga yang mereka lakukan di sini. Jadi, sistem penilaian kerja mereka itu diganti berbasis perilaku dan hasil kerja. Dan sistem kompensasi juga itu berbasis kinerja. Dan meneruskan untuk menggunakan satuan tugas. Nah, pada level organisasi, yang mereka lakukan adalah mendefinisikan ulang bisnis British Airways, bukan transportasi jasa. Komitmen dan keterlibatan top manajemen. Dan pada level movement, mereka menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka, menyediakan data umpan balik tentang iklim kerja, dan menyelenggarakan team building. Nah, pada level rephrasing, menetapkan ulang, mereka lakukan ini, membuat seragam yang baru, membuat jas dan jaket yang baru, mengembangkan dan menggunakan tim awak kabin, meneruskan menggunakan feedback untuk mengetahui iklim kerja dan praktik manajemen. Nah, jadi ini salah satu contoh aplikasi model Lewin dalam organisasi British Airways. Gitu. Jadi kalian juga bisa mencari perusahaan berdasarkan bisa ditempatkan pada level unfreezing, apa yang mereka lakukan. Pada level movement, apa yang mereka lakukan. Pada level rephrasing, apa yang mereka lakukan. Nah, untuk individu, organisasi, dan struktur, apa yang mereka lakukan dalam perusahaan yang mengalami perubahan. Gitu ya. Jadi kita bisa belajar dari contoh ini. Oke, nah model yang kedua setelah Lewis tadi, model yang kedua ada yang disebut dengan model Bertrand and Harris. Nah, mereka katakan bahwa perubahan itu adalah model ABCD. Artinya, perubahan itu sama dengan A, B, C lebih besar dari D. Nah, A itu apa? A itu ketidakpuasan terhadap keadaan status quo.
Status quo itu tadi kondisi nyaman, kondisi yang sedang terjadi, kondisi sekarang, gitu. Sementara P itu adalah masa depan yang diharapkan. C itu adalah langkah-langkah praktis yang dijalankan dalam perubahan. Nah, jadi kita bisa menganalisis ABCD yang di perusahaan yang terjadi itu apa. Contohnya nih, saya ingin berubah. Kenapa kita membutuhkan perubahan? Gitu. Nah, sekarang kita melihat kondisi apa yang sedang terjadi sekarang. Masa depan yang kita harapkan itu seperti apa? Dan apa langkah-langkah untuk mencapai kondisi yang ideal yang di masa depan tersebut? Oke? Nah, dan itu lebih besar dari D. Biaya untuk melakukan perubahan itu lebih kecil daripada ketidakpuasan keadaan sekarang, masa depan yang diharapkan, dan langkah-langkah praktis dalam perubahan. Karena untuk melakukan perubahan itu juga membutuhkan biaya. Jadi model Bechart-Harris itu model ABCD. Bahwa A, B, C lebih besar dari D. A itu ketidakpuasan, B itu masa depan, C itu langkah-langkah. Itu harus lebih besar dari biaya. Oke. Nah, sekarang kita lihat siapa aja agents of change. Siapa aja? Nah, kita lihat yang pertama itu kita lihat ada kekuatan perubahan. Kekuatan perubahan. Lalu seberapa kuat misalnya untuk apa yang kita butuhkan dalam berubah. Salah satunya itu adalah biaya kan. Nah, seberapa kuat kekuatan untuk berubah itu didasari juga oleh biaya, didasari juga status quo yang sekarang, didasari langkah-langkah yang kita perlukan. Nah, jadi pada poin yang pertama ini kekuatan perubahan yang perlu dilihat itu seberapa kuat untuk berubah. Dan yang kedua itu mengenal dan mendefinisikan perubahan itu. Seperti yang saya jelaskan tadi, di bagian mana yang perlu diubah. Nah, setelah itu lalu masuk pada analisis. Analisis masalah yang sedang terjadi. Masalah yang sedang terjadi pada organisasi tersebut. Nah, seperti apakah di level individu, apakah di level sistem organisasi, apakah di level organisasi tersebut. Dan setelah masalah itu diselesaikan, lalu diimplementasikanlah perubahan. Nah, pada tahap ini implementasi perubahan itu terjadi manajemen transisi. Transisi manajemen. Manajemennya berubah. Oke. Dan selanjutnya mengukur dan mengawasi manajemen yang baru tadi itu perlu diukur apakah berhasil atau enggak, dievaluasi dan diawasi. Lalu itu kembali pada mengenal dan mendefinisikan perubahan. Nah, model yang ketiga ada namanya critical path model. Yang dimaksud dengan critical path model ini contohnya seperti ini. Jika pada tahap perubahan itu kan ada langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk perubahan. Misalnya di yang di sini nih.
Ini langkah praktis yang dijalankan dalam perubahan. Nah, kita melihat langkah-langkah itu, langkah praktis yang seperti apa yang kita butuhkan. Nah, di sini dikatakan critical path model. Langkah praktis. Misalnya ketika kita menuju sesuatu tempat, kan ada beberapa jalan yang bisa kita lalui untuk menuju suatu tempat. Oke, misalnya ketika kita dari Beito, misalnya dari Beito mau ke TMS, kan kita bisa memilih beberapa jalur. Apakah lewat bus, apakah lewat taksi, apakah lewat MRT, atau lewat kereta, atau menggunakan kereta. Nah, jalur mana yang paling cepat, jalur mana yang paling efisien, itu yang disebut dengan critical path model. Jadi dalam bahasa Indonesianya, jalur yang paling kritikal, jalur yang paling kritis, jalur yang paling efisien. Oke. Nah, jadi dalam melakukan perubahan, langkah-langkah yang paling efisien itu perlu dianalisis. Nah, namun dalam membuat langkah-langkah tersebut perlu dilihat beberapa cara, dilihat beberapa tindakan. Apa saja tindakan pada saat membuat langkah-langkah tersebut? Yang pertama itu ini. Harus memobilisasi energi semua pemangku kepentingan. Dengan cara melibatkan mereka dalam melakukan diagnosis terhadap beberapa masalah yang menghambat daya kompetitif organisasi. Nah, ketika menyusun langkah-langkah dalam perubahan itu, semua orang, semua pemangku kepentingan, semua stakeholder dalam perusahaan itu harus dilibatkan. Karena ketika ada beberapa bagian yang tidak dilibatkan, maka kebijakan yang diambil atau masalah yang sedang terjadi itu mungkin saja tidak menyentuh semua pihak. Gitu. Oke. Nah, dan yang kedua, mengembangkan visi organisasi agar tugas-tugas organisasi bisa diorganisir dan dikelola sehingga memiliki daya kompetitif. Oke. Dan yang ketiga, membangun konsensus bahwa visi baru merupakan visi yang tepat, mampu dijalankan, dan cukup kohesif untuk menggerakkan perubahan. Kohesif artinya di sini bersatu atau kompak. Oke. Nah. Oke. Nah, langkah spesifiknya adalah ini. Yang pertama itu, identifikasi semua tugas-tugas dan komponen-komponen. Yang kedua, identifikasi tugas pertama yang harus diselesaikan. Identifikasi tugas lainnya yang dapat dijalankan secara simultan dengan tugas yang pertama. Identifikasi tugas berikutnya yang harus diselesaikan. Nah, jadi dalam contohnya seperti ini. Jadi dalam kasus ini bisa dilihat ya. Misalnya nih, tujuan kita dari sini. Yang pertama, dan tujuan akhir itu di sini. Oke, jadi kita melihat jalur yang paling efisien di sini. Jalur yang paling efisien. Nah, berdasarkan langkah-langkah ini. Jadi kita perlu mengidentifikasi semua tugas, semua komponen. Kalau dalam perubahan, semua masalah kita perlu identifikasi. Terus, setelah itu, langkah pertama seperti apa yang harus kita lakukan, yang harus kita selesaikan. Langkah pertama seperti apa yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini nih, ketika kita mau
dalam contoh ini disebut dengan train dog, melatih binatang peliharaan atau anjing, apa yang harus kita lakukan? Misalnya nih, tahap yang pertama sebenarnya mendesain kandang anjing. Terus langkah yang kedua, membeli material. Langkah yang ketiga, membuat fondasi dinding. Yang keempat, menuangkan semen. Yang kelima ini membangun kandang anjingnya, dan ini membuat pagarnya, dan ini adalah melatih anjingnya. Nah, jika tujuan kita adalah ini, apa yang harus kita lakukan yang pertama sekali? Pertama sekali adalah ini. Terus setelah itu apakah kita lakukan berdasarkan ini? Identifikasi tugas pertama. Kita udah dapat ini tugas yang pertama ya. Terus identifikasi tugas lainnya yang dapat dijalankan secara simultan dengan tugas yang pertama. Artinya secara bersamaan tugas yang mana lagi yang bisa kita lakukan dengan tugas yang pertama. Bisa barengan ini dilakukan. Nah, contohnya ini. Ternyata membeli material dan membuat rancangan itu bisa dilakukan secara bersamaan. Dan menuangkan semen dan peralatannya itu terpisah, dan membangun kandangnya dan membuat pagarnya itu bisa dilakukan secara bersamaan. Nah, jadi critical path itu artinya melihat jalur yang paling tepat. Caranya melihat jalur yang paling tepat adalah identifikasikan langkah yang pertama. Terus identifikasikan langkah selanjutnya yang bisa dilakukan bersamaan dengan langkah yang pertama. Dan identifikasikan tugas berikutnya yang harus diselesaikan. Dan juga identifikasikan tugas-tugas selanjutnya yang bisa dilakukan secara bersamaan. Oke, jadi itu artinya critical path. Oke. Nah, model yang keempat itu disebut dengan model sistem. Nah, model sistem ini artinya ketika ada sistem dalam sebuah organisasi itu yang melibatkan seluruh komponen dalam organisasi itu, melibatkan seluruhnya. Nah, secara komprehensif artinya menyeluruh dalam organisasi itu, baik dalam struktur, staf, sumber daya, teknologi, strategi, semuanya berubah. Nah, jadi model sistem itu menjelaskan perubahan secara komprehensif, termasuk perubahan yang berkaitan dengan pertanyaan mengapa, bagaimana, dan apa yang diubah. Nah, jadi artinya secara komprehensif semuanya dalam perusahaan itu diubah, termasuk strateginya, strukturnya, resource-nya, sumber dayanya, staffnya, kebijakan dan prosedurnya, dan proses teknologinya juga diubah. Nah, apa yang terjadi? Nah, strategi yang ada di perusahaan itu melibatkan struktur organisasi, melibatkan staf juga, dan melibatkan sumber daya. Jadi ada 3 bagian nanti: strategi, kebijakan, dan proses teknologi. Nah, ketiga bagian utama ini saling berkaitan. Staf merupakan yang terhubung pada ketiga inti ini. Nah, jadi pada saat kebijakan formal dan prosedurnya itu melibatkan staf dan struktur. Teknologi proses itu melibatkan staf dan sumber daya. Nah, secara keseluruhan
itu secara komprehensif mengalami perubahan, baik strateginya, baik kebijakannya, maupun prosesnya. Oke. Nah, sekarang kita melihat bagaimana pendekatan manajemen perubahan. Nah, jadi pada tadi kita sudah melihat bagaimana model model perubahan organisasi itu. Jadi model perubahan organisasi itu ada 4. Ada Lewin. Lewin itu yang paling penting dalam Lewin itu adalah level perubahan. Ada 3 level perubahan. Ada tahap perubahan. Nah, level itu apakah individu, organisasi, dan sistem organisasi. Sementara tahap itu unfreezing, ada movement, dan ada refreezing. Sementara model Bechard and Harris itu perubahan ABCD. ABC itu lebih besar daripada D. A itu ketidakpuasan, B itu masa depan, C itu langkah-langkah, D adalah biaya. Oke, ingat ya. Critical path model itu, ingat bahwa critical path model itu artinya jalur yang paling efisien. Jalur yang paling efisien untuk mencapai perubahan. Langkah mana yang paling efisien? Oke. Sementara model sistem itu yang paling penting, ingat bahwa model sistem itu perubahan dilakukan secara menyeluruh. Secara keseluruhan. Strategi, staf, kebijakan, proses. Semuanya melakukan perubahan. Nah, sekarang kita melihat bagaimana pendekatan manajemen perubahan. Oke. Nah, ada tahapan manajemen perubahan itu. Oke. Yang pertama yang disebut dengan 10 keys. Jadi sebentar ya. Jadi pada tahap manajemen ini ada beberapa langkah atau pendekatan manajemen perubahan. Yang pertama itu adalah 10 keys, yang kedua itu 12 action steps, yang ketiga itu 10 commitment, yang keempat itu transformatory trajectory. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Nah, jadi contoh yang pertama itu adalah 10 keys, artinya 10 kunci utama dalam pendekatan perubahan itu. 10 kunci utama dalam pendekatan perubahan itu. Yang pertama adalah definisikan visi. Oke. Yang pertama adalah definisikan visi dalam pendekatan perubahan. Terus setelah itu mobilisasi, artinya
mendorong perubahan. Yang ketiga itu katalis. Katalis itu artinya pemacu. Pemacu perubahan itu apa? Yang keempat adalah kendali. Yang kelima adalah sampaikan. Sampaikan perubahan. Yang keenam adalah dapatkan partisipasi. Yang ketujuh tahan emosi, tahan kekuasaan, latih dan bina komunikasi aktif. Nah, ini kunci pendekatan perubahan. Yang pertama sekali, visi itu didefinisikan. Makanya kalau kalian, saya sarankan kalau kalian misalnya wawancara kerja, nanti pasti ketemu yang namanya wawancara kerja. Apalagi kalian jurusan manajemen ya. Biasanya di akhir wawancara kerja, pewawancara atau HRD-nya biasanya bertanya nih, ada pertanyaan gitu. Biasanya kita bingung mau nanya apa ya, atau kita sudah kehabisan ide karena nggak ada lagi yang mau ditanya, atau kita langsung bilang nggak ada, semuanya jelas gitu. Tapi ketika kalian wawancara, coba tanyakan apa sih visi perusahaan kita gitu. Apa sih visi perusahaan kita? Coba tanyakan apa visi perusahaan tersebut. Nah, dari situ ketika kalian nanti bertanya apa visi perusahaan, maka kalian akan dinilai sebagai orang, oh ternyata dia orang manajemen, ternyata dia orang yang peduli dengan perusahaan. Nah, karena apa? Visi dari sebuah perusahaan itu akan sangat penting di masa depan. Oke. Seperti ini. 10 kunci utama dalam melakukan perubahan adalah definisikan apa visi perusahaan itu. Jadi setiap perusahaan itu mempunyai visi. Apa tujuan perusahaan itu? Jangan-jangan tujuan perusahaan itu hanyalah mencari laba, mencari keuntungan. Gitu. Tapi jika visi perusahaan itu adalah melayani masyarakat, menjaga kesejahteraan, itu bagus. Karena visi itu sangat penting. Visi perusahaan itu sangat penting. Tujuan perusahaan itu sangat penting. Seperti pada kita masing-masing mempunyai visi ya, mempunyai cita-cita, mempunyai harapan. Nah, ketika kita juga mau bergabung pada sebuah perusahaan, maka visi perusahaan itu juga penting. Gitu. Apakah visi perusahaan itu cocok dengan visi kita? Oke. Nah, jadi yang pertama sekali, definisikan itu visi. Oke. Jangan-jangan visi yang selama ini pada perusahaan itu adalah visi perusahaan itu adalah tidak lagi relevan karena zaman berubah ya. Visi yang diset misalnya 50 tahun sebelumnya itu udah berubah dengan keadaan sekarang. Jangan-jangan perlu perubahan visi. Nah, setelah adanya perubahan visi atau pendefinisian ulang visi, maka perlu dimobilisasi, perlu didorong. Lalu apa pemacu utama? Apa katalisnya? Apa pemacunya untuk bisa melakukan perubahan? Nah, setelah ada pemacu, setelah ada katalisnya, perlu dikendalikan. Perlu dikendalikan katalis ini dan disampaikan pada stakeholder, pada seluruh elemen yang terkait, dan dapatkan partisipasi. Partisipasi siapa? Partisipasi orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Sehingga orang yang ada dalam organisasi itu bersedia untuk melakukan perubahan. Kemudian tahan emosi. Karena biasanya ketika adanya perubahan, apa reaksi karyawan? Sudah kita belajar minggu lalu. Reaksi karyawan pada
pada umumnya adalah shocks. Terkejut dengan adanya perubahan itu. Nah, dengan adanya perubahan, karyawan cenderung shock atau tidak terima atau tidak siap, maka apa yang terjadi? Seorang manajer itu harus menahan kekuasaan. Kemudian melatih dan membina kelompok atau karyawan. Lalu komunikasi aktif dengan karyawan. Oke. Nah, ini pendekatan yang pertama dalam melakukan perubahan. Terus yang kedua, ini 12 action steps. 12 action steps ini. Nah, step yang pertama yang mereka buat di sini adalah dapatkan dukungan dari kelompok yang disegani. Oke. Step yang kedua, dapatkan pemimpin untuk menjadi model dalam perubahan. Oke. Yang pertama dukungan, yang kedua model. Yang ketiga, gunakan simbol dan bahasa. Yang keempat, definisikan area stabilitas. Yang kelima, munculkan ketidakpuasan dengan kondisi saat ini. Oke, ini tadi udah kita bahas. Yang keenam, promosikan partisipasi dalam perubahan. Oke. Ini juga ada di pendekatan yang pertama. Terus selanjutnya, beri pengharapan terhadap perilaku yang mendukung perubahan. Oke. Penghargaan. Beri penghargaan terhadap perilaku yang mendukung perubahan. Selanjutnya, lepaskan diri dari masa lalu. Oke. Yang kesembilan, kembangkan dan komunikasikan secara jelas gambaran masa depan. Selanjutnya, gunakan berbagai titik pengaruh. 11. Kembangkan manajemen transisi. Selanjutnya, ciptakan umpan balik. Oke. Jadi, ini 12 langkah dalam melakukan perubahan. Ada 12. Oke, dan contoh yang ketiga adalah apa ini? 10 Commandments atau 10 perintah. Oke, jadi ada 10 perintah. Ada 10 perintah dalam pendekatan melakukan perubahan. Jadi ini seperti 10 perintah Allah ya, yang didapatkan oleh Musa. Oke, jadi yang pertama itu mereka katakan lakukan analisis akan kebutuhan perubahan. Ya, ini seperti yang tadi juga ya. Terus yang kedua, ciptakan visi bersama. Yang ketiga, pisahkan diri dari masa lalu. Ciptakan suasana keterdesakan akan perubahan. 5. Dukung peran pemimpin yang kuat. 6. Buatlah daftar dukungan politik. Susun rencana implementasi. Kembangkan struktur yang fleksibel. Komunikasi dan libatkan banyak orang. Perkuat institusionalis.
Jadi 10 perintah. Oke, yang ketiga itu 10 perintah. Yang keempat itu transformation trajectory. Nah, di sini jadi hampir semua metode pendekatan itu dibutuhkan pada tahap yang pertama itu adalah kesadaran. Terus, pahami masa depan, bangun agenda perubahan, sampaikan perubahan besar, dan kuasai perubahan. Nah, kalau kita lihat ini seperti yang pertama itu adalah konteks. Konteks perubahan seperti apa yang kita butuhkan. Kemudian, vision, objectives. Nah, trajectory, change, dan people. Jadi, yang pertama sekali adalah konteks, itu berhubungan terhadap langkah atau choice process atau proses perubahan, proses pemilihan, terus fokus dan trajectory. Terus vision atau harapan akan masa depan. Terus ini proses atau langkah-langkah mengeksekusi proses itu terjadi di sini. Terus strategi dan perubahan. Setelah itu masuklah proses perubahan itu sendiri. Oke. Jadi ini adalah sama seperti ini. Tapi ini lebih pada dari awal bagaimana prosesnya sampai pada proses changingnya. Oke, nah terus ada pendekatan perubahan. Kalau yang tadi itu adalah model perubahan, pendekatan perubahan menurut John Kotler. Nah, jadi menurut John Kotler ini ada 8 tahap dalam melakukan perubahan. 8 tahap ya. Tahapan yang pertama itu membangun suasana. Membangun suasana perlu segera dilakukan perubahan. Ya. Jadi suasana itu atau kesadaran itu itulah tahap awal dalam melakukan perubahan. Nah, setelah semua anggota dalam organisasi itu menyadari akan perlunya perubahan, langkah kedua apa yang harus dilakukan? Langkah kedua adalah memastikan ada agen-agen perubahan yang disegani untuk mengawali perubahan. Kenapa perlu yang disegani untuk mengawali perubahan? Ada yang bisa jawab kenapa orang yang disegani yang bisa kenapa orang yang disegani yang mengawali perubahan? Oke, ada yang bisa jawab? Oke. Langsung ngomong pun gak apa-apa. Ngomong, gak usah diketik. Karena ada nilai partisipasi loh. Oke. Oke, karena ya. Kenapa perlu ada yang disegani menurut saya
karena organisasi yang disegani itu memberikan pengaruh terhadap anggota yang lainnya. Sehingga kita perlu pendekatan pada yang disegani ini, karena yang disegani memberikan pengaruh yang kuat buat yang lain. Seperti itu kira-kira. Oke. Jadi Mas Re bilang karena orang yang disegani itu memberikan pengaruh yang kuat pada bawahannya. Jadi perlu mereka mengawali perubahan itu biar diikuti oleh bawahan. Ya. Terus Ayu bilang karena yang disegani bisa dijadikan role model bagi bawahannya. Ya, benar. Ayu, Mas Ria, Ayu. Oke, Furaida, karena karisma dari orang tersebut. Ya, bisa juga Furaida. Oke ya, karena karisma juga. Jadi pada intinya adalah orang yang disegani itu bisa memberikan pengaruh yang besar pada bawahannya. Orang yang disegani itu biasanya orang yang kita lihat sebagai role model ya. Jadi mudah bagi kita untuk mengikuti jejaknya gitu. Jadi Revita bilang karena bisa menjadi patokan atau tolok ukur. Betty mengayomi dan mempengaruhi karyawan. Nah, jadi dalam melakukan perubahan itu selain menyadari bahwa kita perlu berubah, yang kedua itu memastikan ada agen perubahan yang disegani untuk mengawali perubahan tersebut. Gitu. Nah, langkah yang ketiga menurut Kotler itu mengembangkan visi. Nah, jadi visi itu perlu dikembangkan. Karena biasanya yang menyusun visi itu adalah pemimpin dalam perusahaan ya, atau CEO atau founder dari perusahaan tersebut. Itulah yang mengembangkan visi. Nah, jadi ketika kita misalnya seorang manajer nih, kita merasa sudah perlu adanya perubahan dalam perusahaan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Langkah yang pertama adalah membangun suasana perlu segera dilakukan perubahan. Setelah suasana ini terjadi, istilahnya karyawan sudah merasa harus segera adanya perubahan. Nah, langkah yang kedua adalah memastikan ada agen perubahan yang disegani untuk mengawali perubahan. Nah, kita sebagai manajer, siapa agen yang disegani dalam sebuah perusahaan? Itu adalah pimpinan kita atau founder dari perusahaan tersebut. Nah, setelah itu visi akan dikembangkan gitu. Jadi kita sebagai manajer, kita datang pada founder misalnya atau CEO dari perusahaan itu, lalu kita mengembangkan visi. Lalu visi yang baru ini perlu dikomunikasikan pada seluruh elemen yang ada di perusahaan tersebut. Itu adalah langkah keempat. Dan langkah selanjutnya adalah memperdayakan staf. Nah, jadi seluruh staf dalam perusahaan itu kita berdayakan agar berjalan sesuai dengan visi yang baru itu. Nah, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa perubahan segera mendatangkan hasil jangka pendek. Memastikan bahwa perubahan segera mendatangkan hasil dalam jangka pendek. Yang ketujuh, mengkonsolidasikan keuntungan. Nah, yang kedelapan,
membumikan perubahan ke dalam budaya organisasi. Oke. Jadi menurut Kotler ini, setelah kita memperdayakan staff di sini tadi, setelah kita memperdayakan staff bekerja sesuai dengan visi yang baru. Kita lihat dalam jangka pendek, kita harus melihat jangan sampai perubahan yang kita lakukan itu, perubahan yang kita gagas itu hanya bisa kita lihat hasilnya di jangka panjang. Nah, di sini dikatakan usahakan secara jangka pendek kita bisa melihat hasil perubahan itu. Nah, hasil perubahan itu kita lihat keuntungannya itu seperti apa. Jadi keuntungan itu perlu dikonsolidasikan. Dan yang ke-8, membumikan perubahan dalam budaya organisasi. Artinya menerapkan perubahan itu menjadi budaya dalam organisasi. Oke. Nah, jadi ini langkah-langkah ini dari 1 sampai 8 ini hanyalah bagian dari ini tahapan yang ini. Ini tahapan ini penjelasan dari sini. Jadi langkah yang pertama itu create sense of urgency. Ini yang pertama. Terus building coalition. Nah, dalam membangun koalisi itu, orang yang disegani itu yang mengawali perubahan. Terus form strategic visions. Mengembangkan visi. Terus yang keempat itu mengkomunikasikan visi. Kalau di sini itu enlist volunteer army. Baru yang kelima enable action by removing barriers. Atau terus yang ke-6 itu generate short term wins atau hasil jangka pendek. Ke-7 adalah acceleration atau hasil. Kita melihat hasilnya. Yang ke-8 adalah institute, artinya tetap melakukan perubahan itu. Tetap perubahan itu menjadi bagian daripada institut itu. Oke. Sekarang ada yang disebut dengan pendekatan kontingensi. Nah, pendekatan kontingensi itu, dalam pendekatan kontingensi itu mereka katakan bahwa perubahan itu diperlukan dalam 2 perspektif. 2 perspektif yaitu gaya manajemen dan skala perubahan. Oke. Nah, dalam gaya manajemen, perubahan bisa dibedakan menjadi 4 macam, yaitu kolaboratif, konsultatif, direktif, dan paksaan. Oke, jadi dalam gaya manajemen itu ada kolaboratif secara kerjasama, atau konsultasi bersifat konsultasi, direktif bersifat arahan, dan paksaan. Nah, jadi gaya manajemen yang seperti apa yang paling bagus? Apakah kerjasama, konsultasi, arahan, atau paksaan? Nah, skala perubahan seperti apa? Nah, jadi ada 4. Ada namanya fine tuning, atau fine tuning itu bertahan pada situasi sekarang. Terus ada incremental yang disesuaikan atau perubahan sementara. Incremental itu adalah perubahan. Terus transformasi modular dan transformasi korporat. Transformasi modular itu artinya transformasi hanya di beberapa bagian tertentu. Sementara transformasi korporat, transformasi secara keseluruhan perusahaan. Oke.
Nah, di sini katakan baik gaya manajemen maupun skala perubahan harus disesuaikan dengan kebutuhan perubahan. Oke. Nah, sekarang kita gabungkan gaya manajemen ini dan skala perubahan ini. Seperti apa? Oke. Terus nah ini. Jadi kalau kita lihat di sini autokratik ini artinya seperti otoriter, dan partisipasif ini artinya melibatkan. Jadi autokratik itu bertolak belakang dengan partisipasif. Jadi dan kontrol manajemen serta kebebasan bawahan. Oke. Nah, pada tahap ini dalam autokratik dan kontrol manajemen di tahap ini, jadi kepemimpinan otoriter dan manajemen yang terkontrol, apa yang terjadi? Ini, manajer membuat keputusan dan membiarkan karyawan berada di dalam ruang gelap. Artinya bukan di ruang gelap secara harfiah ya. Artinya di sini manajer yang membuat keputusan tanpa melibatkan karyawan. Jadi karyawan itu dikontrol secara penuh. Oke. Nah, manajer mengambil keputusan tetapi menginformasikan pada karyawan. Nah, jadi semakin ke sini manajer itu semakin otoriter dan karyawan itu semakin terkontrol. Sementara semakin ke sini manajer itu lebih terbuka dan karyawan itu lebih bebas dan lebih berpartisipasi. Oke. Nah, jadi di sini adalah yang paling ekstrim. Oke, jadi manajer membuat keputusan dan karyawan itu tidak dilibatkan dan tidak dikasih tahu juga. Nah, sementara di sini manajer mengambil keputusan sendiri tetapi menginformasikan pada karyawan. Di sini, jadi ini manajer memutuskan setelah melakukan konsultasi dan menginformasikan pada karyawan. Nah, di sini manajer melakukan persetujuan melalui diskusi. Dan manajer mendelegasikan keputusan. Oke. Nah, jadi semakin ke sini manajer itu otoriter, karyawan itu terkontrol. Semakin ke sini manajer itu melibatkan partisipasi karyawan dan karyawan itu memiliki kebebasan. Oke. Nah, jadi menurut ini Fromm dan Jago, gaya kepemimpinan dan kontingensi ini ada beberapa poin. Seberapa penting komitmen karyawan dibutuhkan dalam pengambilan keputusan? Apakah karyawan mau terlibat di dalam tujuan perubahan? Apakah manajer memiliki informasi yang cukup untuk mengambil keputusan? Apakah karyawan cukup memiliki kompetensi untuk mengambil keputusan? Jika manajer membuat keputusan, apakah karyawan mengikutinya? Berapa banyak waktu yang tersedia untuk mengambil keputusan? Oke, jadi jika kalian menjadi seorang manajer, maka poin ini yang perlu Anda pertimbangkan ketika mengambil keputusan. Oke. Kendalanya mungkin kalian berpikir, apakah karyawan cukup
apakah karyawan cukup memiliki kompetensi untuk mengambil keputusan? Dan apakah jika hanya manajer yang mengambil keputusan, apakah karyawan juga akan mengikutinya? Jika melibatkan karyawan, berapa banyak waktu yang kita butuhkan dalam membuat satu keputusan? Jadi itu yang perlu dipertimbangkan. Oke. Nah, jadi dalam skala perubahan, kalau kita gabung ini skala perubahan dan gaya manajemen perubahan, dan ini ada tadi paksaan, ada kolaboratif. Jadi semakin ke bawah semakin otoriter, semakin ke atas semakin bebas, semakin ke kanan perubahan itu semakin menyeluruh. Oke, jadi sekarang kita lihat, kalau dia perubahannya itu hanya sedikit dan gaya kepemimpinan itu di sini sedikit kolaboratif, maka apa yang terjadi? Berkinerja rendah dan menghindari perubahan. Kalau di sini transisi pengembangan dan perubahan konstan. Dan di sini di modular ini transisi yang fokus pada tugas, tapi perubahan tetap konstan. Nah, sementara transformasi korporat dan konsultatif, transformatif hasilnya adalah transformasi karismatik dan perubahan yang inspirasional. Nah, tapi jika direktif di sini penyehatan atau perubahan kerangka pikir. Nah, jadi yang paling bagus itu di mana? Itu di sini. Transformasi korporat dan kepemimpinan yang konsultatif. Oke. Nah, ini sebenarnya modul yang selanjutnya ya, ini modul 4. Modul 4. Oke. Kita masih ada beberapa kali pertemuan lagi kok. Oke. Oke, akhir dari modul 3 itu sampai di sini. Oke, kita akhiri sampai di ini ya, di sini. Oke. Ada pertanyaan tentang materi ini atau tentang tugas 2? Sebelum saya absen ya. Tadi yang berpartisipasi ada Betty juga ya. Ada Betty. Ayu, Furaida, hadir Bu. Gimana? Iya Bu, mohon maaf saya tadi hadirnya agak telat. Oke. Betty ya, ada Betty. Oke. Ini ada 15 orang. Eti sudah sehat ya, udah bisa gabung ya. Oke. Yang tidak datang itu siapa? Ajat nggak ada ya?
Ya, Ajat nggak ada. Ajat nggak ada tugas. Oke. Oke, kayaknya cuma Ajat yang nggak ada ya. Yang lainnya hadir ya. Ntar saya masukkan dulu ya. Oke. Untuk mohon Ajat dikabari ya. Ajat untuk tugas yang pertama juga belum kumpul. Dan hari ini juga dia tidak datang. Ya. Bagi yang dekat Ajat atau siapalah, kasih tahu Ajat. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri di sini. Kita jumpa minggu depan lagi. Ya, tugasnya bisa dikerjakan kok. Bisa dikerjakan sebelum deadline, nggak apa-apa. Baik, selamat malam ya.